Hai, jumpa lagi bersama pengungkapan SBS volume 4. Langsung saja kita masuk ke konten. Bab 27, halaman 28. Penanya, berapa umur Luffy, Zoro, Nami, dan Shanks? Oda, banyak orang mengirimi saya pertanyaan tentang usia. Benar-benar banyak orang. Saya kira ini pasti pertanyaan nomor satu yang selalu dipikirkan semua orang. Baiklah, saya akan menjawabnya sekarang. Luffy saat ini berusia 17 tahun. Zoro 19. Nami 18. Nah, karena kita tidak tahu di mana Shanks saat ini, saya hanya akan menjawab berapa umurnya seharusnya 10 tahun yang lalu. Di desa Luffy, dia berusia 27 tahun. Adapun Usopp, dia berusia 17 tahun seperti Luffy. Penanya, kenapa semua musuh yang Luffy temui semuanya aneh? Oda, aneh. Sekarang setelah Anda para pembaca menyebutkannya, saya akhirnya menyadari bahwa mereka benar-benar aneh. Tapi, kurasa itu karena fakta bahwa mereka aneh membuat mereka lebih misterius. Bukankah mereka jauh lebih keren dengan cara ini? Penanya, Eiichiro Oda Sensei, bisakah lengan dan kakimu benar-benar meregang? Mereka menulis itu di Weekly Jump. Oda, wah, saya pikir saya menulis itu sendiri. Tapi itu seharusnya menjadi rahasia. Bab 28 halaman 48. Penanya, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu, Sensei. Apa yang Anda lakukan dengan hal-hal yang dikirimkan pembaca kepada Anda? Oda, saya menempatkan semuanya di kamar saya. Dan saya pribadi membaca semua surat dan kartu pos yang dikirimkan pembaca kepada saya. Surat-surat ini memberi saya kekuatan untuk bekerja lebih keras lagi. Dengan kata lain, berkat surat Anda, saya dapat terus menggambar sebagai mangaka. Terima kasih semuanya. Penanya, apakah asal-usul nama belakang Zoro berasal dari bajak laut yang dikenal sebagai Francois Loolonais? Oda, itu benar. Nama itu benar-benar diambil dari apa yang disebut bajak laut paling ganas dan kejam Francois Loolonais dari Laut Karibia. Nama itu, Morgan, dan Alvida, adalah nama asli bajak laut asli. Penanya, saya punya pertanyaan tentang Kapten Buggy. Apakah dua kuncir kuda yang keluar dari topinya benar-benar rambutnya? Atau apakah itu hanya semacam hiasan? Atau wig? Saya sangat ingin tahu. Tapi, jika itu benar-benar rambutnya, maka dia pasti memiliki rambut panjang. Oda, banyak pembaca yang mengirimi saya email menanyakan pertanyaan yang sama. Biarkan saya menunjukkan kepada semua orang detailnya. Bab 29, halaman 70. Penanya, kenapa Luffy tidak pernah merasa gugup atau terintimidasi? Oda, itu pasti karena dia bodoh. Hahaha. Penanya, jika harta karun Luffy adalah topi jeraminya, apakah harta karun Sensei juga topi jerami? Jika tidak, lalu apa itu? Oda, harta karun saya. Tidak diragukan lagi, ini kalian semua pembaca saya. Penanya, bagaimana Moji mendapatkan tatanan rambut yang aneh itu? Oda, dia memiliki rambut itu sejak dia lahir. Hanya dua area yang tumbuh ekstra panjang. Jika dia tidak memotongnya secara teratur, itu akan berakhir seperti berikut. Penanya, saya mendapat jurus khusus baru untuk Luffy. 1. Pertama, dia menggunakan balon gomu-gomu. Melebarkan tubuhnya. 2. Kemudian dia bisa menggunakan gomu-gomu pistol, atau menggunakan pedang Zoro untuk menusuk dirinya sendiri. 3. Lalu akan ada ledakan besar yang membunuh semua orang. Langkah ini harus disebut bom gomu-gomu. Oda, terima kasih atas ide yang menarik. Tapi kemudian Luffy akan mati setelahnya. Bab 30, halaman 90. Penanya, seberapa jauh lengan Luffy bisa meregang? Tolong beritahu aku. Oda, dia bisa meregangkannya sangat jauh. Saat ini, Luffy dapat meregangkan sekitar 72 gomu-gomus. Tapi Luffy sekarang bekerja keras, berusaha mencapai rekor 100 gomu-gomus. Penanya, bagaimana Anda memberi nama karakter? Oda, nama, sebagian besar dipilih karena terdengar bagus untuk karakternya. Juga, beberapa dari mereka didasarkan pada nama bajak laut asli. Penanya, kenapa Luffy tidak pernah membunuh musuhnya? Sepanjang manga One Piece sejauh ini,
Dia tidak membunuh Moji dan Helmeppo. Tapi Morgan yang berlengan kapak dibunuh oleh Zoro. Kenapa begitu? Oda, itu pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, saya harus mengumumkan bahwa Morgan masih hidup. Dia saat ini di penjara, di mana dia ditempatkan oleh mantan bawahannya. Mengapa Luffy tidak membunuh musuhnya? Karena di era itu, semua orang menggunakan hidup mereka untuk memperjuangkan impian mereka. Bagi seorang musuh, ketika mimpi mereka hancur, itu sama saja dengan kalah dalam pertarungan, dan sama menyakitkannya dengan kematian. Saya percaya bahwa, sebagai bajak laut, membunuh atau tidak membunuh adalah urutan kedua dari kemenangan atau kekalahan. Bab 31, halaman 110. Penanya, di pakaian Klahadore, ada simbol yang terlihat seperti kotoran. Apakah itu berarti kotoran? Atau ada maksud lain? Oda, ini kotoran. Penanya, apa 3 ukuran Nami, Bass Wisehip? Saya benar-benar ingin tahu. Tolong beritahu saya. Oda, hei. Itu pertanyaan yang jujur. Tapi sejujurnya, aku sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Saya akan pergi dan melakukan beberapa pengukuran. Nami, apa? Ukuran saya, Oda. Kamu menakuti saya, Nami. Kamu di sini. Hebat. Bisakah saya mengukur Anda? Nami, tidak masalah. Tapi itu akan sangat mahal. Oda, bagaimana? Berapa? Apa? Saya tidak mampu untuk itu. Terlalu mahal. Nami, jika kamu tidak bisa membayar, lupakan saja. Tanya saya kapan Anda mendapat uang lain kali. Sampai jumpa. Oda, penanya, sialan, kurasa aku harus menyerah, tapi suatu hari aku akan benar-benar mengukurnya. Bersabarlah, anak muda, aku akan menepati janjiku. Bab 32, halaman 130. Penanya, saya punya pertanyaan. Kenapa Zoro selalu menggunakan pakaian orang tua yang dia pakai di sekitar perutnya, Haramaki? Oda, itu tidak sopan. Anda harus pergi berdiri di sudut. Tahukah Anda bahwa band perut adalah salah satu pakaian musim dingin yang dibanggakan Jepang? Ini adalah baju besi terbaik melawan dingin. Penanya, nama Mikio itu muncul di One Piece, Butsu Zone, dan Rurouni Kenshin. Siapa dia? Tidak ada indikasi di manga apapun. Bisakah Anda memberi tahu saya? Penanya, saya akan membuatnya sederhana. Siapa Mikio itu? Saya ingin tahu. Saya menemukan gambarnya di volume 1, halaman 14 bingkai 3. Di belakang wakil kapten 16 bingkai 1. Di botol, dan 86 bingkai 2. Di belakang Luffy dan volume 2. Halaman 3, di sudut. Di sebelah Zoro. Saya terus mencari nama. Apakah kita bisa menebak siapa itu? Tolong beritahu saya jawabannya. Siapa dia? Oda, kalian menemukan mereka. Mereka semua, benar-benar ada seseorang dengan nama Mikio itu. Dia ada di Butsu Zone, sekarang di Shaman King, majalah jam. Itu adalah manga Sandan Takei, alias Takei Hiroyuki, dan di Rurouni Kenshin, dia juga muncul sebagai seorang musafir. Semua Mikio Itou di ketiga manga itu memang orang yang sama. Jika Anda bertanya kepada saya siapa dia, yang bisa saya katakan adalah bahwa dia bertarung dalam banyak pertempuran bersama dengan temannya di seluruh padang pasir, dan tembakan tajamnya menyelamatkan dia dan temannya berkali-kali. Segera di masa depan, dia akan muncul di depan semua orang. Bab 33, halaman 150. Penanya, ada berapa buah iblis? Dan buah macam apa itu? Oda, jika Anda ingin tahu apa itu, tolong lanjutkan membaca manga saya. Ada berapa? Dari rumor yang saya dengar, ada lebih dari 100. Dan banyak orang dengan kemampuan khusus berada di tempat itu. Selesai sudah pengungkapan SBS volume 4. Jumpa lagi di SBS berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.